Oke, kita lanjut. Materi tadi masih menggantung. Ini yang sudah join Eka sama Erpiana Nasution. Oke, kita lanjut ya. Tadi Eka ada yang mau ditanyakan kembali, silakan kalau masih ada yang kurang paham. Tak ada, Pak. Terima kasih informasinya. Sudah. Jadi ada pengantarnya tadi, teks berita, pandangan konstruksionisnya, analisis teks berita. Kemudian konsep-konsep framingnya juga sudah. Dan di sini mungkin perlu juga dibahas atau kita tengok bukunya lah ya. Oke, kita tengok buku analisis framing itu karangan dari Erianto. Tadi kita ada kutipan pengarang bukunya. Nah, ini dalam buku ini yang bisa nanti linknya Bapak kasih sama bahan yang ada. Nah, ini contoh bukunya analisis framing itu. Ini kalau mahasiswa suka menganalisis teks berita atau menganalisis yang lain-lain, bisa penelitian menggunakan buku ini. Jadi konstruksi, ideologi, dan politik media. Nah, karangannya Erianto ini cukup populer dan sering dipakai baik oleh menulis tesis dan yang lain-lain. Ya, termasuk nanti bisa kita kasih contoh-contoh tentang analisis framing di media. Dan ini ada beberapa pengantarnya. Mengapa framing? Lalu di sini kita akan yang bisa terlihat saja ya dari buku link yang gratis ini. Tapi kalau memang kita butuh untuk penelitian dan yang lain-lain nanti, ya silakan dibeli lewat online, murah ini, nggak mahal kali ini. Nah, ini apa itu analisis framing juga bisa dibaca nanti. Jadi framing itu paradigmanya atau teorinya untuk konstruksionisnya yaitu ada Erving Goffman. Nah, jadi ada Peter L. Berg. Kemudian modelnya, jadi analisis framing. Nanti kalau kita mau nulis skripsi atau tesis atau yang lain-lain, analisis framing pemberitaan media A dan media B tentang isu atau tentang topik pembakaran rumah terduga Bandar Sabu di Rantau Kopar,
menggunakan model, modelnya ini lagi. Modelnya pilih nanti model Murray Edelman, model Robert N. Edman, model William E. Gibson, dan model Zondang Pan dan Gerald M. Kosinski. Ini salah satu yang banyak digunakan ya ini model Zondang Pan dan Gerald M. Kosinski. Nanti kalau umpamanya ada yang mau menganalisis berita ya bisa-bisa nih buku ini dibeli, ya, akan mempermudah dalam penulisan skripsinya. Ini termasuk pandangan konstruksionis itu dalam buku ini dijelaskan. Nah, ini ada positif. Kalau yang positifis itu ada fakta dan real. Jadi real yang diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal. Jadi kalau yang positifis seperti kita baca, kita dedah di PowerPoint tadi ya, yang realnya, yang nyatanya. Nah, kalau yang konstruksionis inilah yang merupakan konstruksi atau realitas, kebenaran suatu fakta bersifat relatif, berlaku sesuai konteks tertentu. Jadi belum tidak sekarang memang seperti yang Eka tanyakan tadi bisa dibelokkan enggak Pak? Ya memang kayak gitu. Fakta kejadiannya A bisa dibelok-belokkan ke AB, ke AC gitu. Maksudnya itu bisalah kalian pahami, bisa-bisa saja agak dibelok-belokkan gitu kan. Nah, itu yang konstruksionis itu. Jadi kalau yang positifis itu yang sebenarnya konstruksionis itulah yang di framing itu. Jadi bedanya di sana ya. Kemudian kalau dalam buku ini juga nanti pandangan konstruksionis itu kalau yang positifis itu teks beritanya adalah cermin dari refleksi dari kenyataan. Karena itu berita haruslah sama dan sebangun dengan fakta yang hendak diliput. Nah, kalau yang konstruksionis itu berita tidak mungkin merupakan cermin dan refleksi dari realitas karena berita yang terbentuk merupakan konstruksi atas realitas. Jadi kalau ada keinginan-keinginan tertentu, yang paling fakta dan paling senang nanti menilainya, umpamanya dari kejadian kebakaran rumah di Rantau Kopar itu, kalau yang positifis itu dia akan buat fakta sebenarnya. Masyarakat berawal dari demo, mereka tidak puas, bahkan mereka akhirnya mendatangi kantor polisi, minta pelaku ditangkap, semuanya harus jelas, proses hukumnya jelas gitu kan. Nah, tapi kalau yang sudah konstruksionis, berita terkadang karena wartawannya dekat dengan kepolisian umpamanya, dia tidak menyalahkan polisi. Seperti itu. Itu yang konstruksionis itu ya. Jadi sudah ya, dibolak-balik gitu faktanya kan terkadang kan. Jadi jangan disangka berita di media itu yang murni fakta sebenarnya. Ini dari kita sudah mempelajari analisis framing ini, mudah-mudahan anak komunikasi Arido Bagan Sepiapi ya paham. Karena sebuah berita itu sebenarnya sudah dikonstruksi. Jadi tidak lagi murni. Apalagi kalau umpamanya media itu menerima rilis-rilis. Itu udah jelas tuh. Yang paling sering itu diterima oleh wartawan itu rilis dari Kominfo, kemudian dari Humas Kepolisian. Wartawan-wartawan itu sudah menerima bahan jadi. Kalau dari Kominfo umpamanya, dia akan membuat berita citra seorang wali kota, bupati atau gubernur itu citranya bagus. Berhasil membangun. Itu yang kadang ditelan oleh wartawan bulat-bulat ya dipublikasikan. Jadi terbentuklah nanti opini publik. Wali kota ini programnya tercapai, bupati ini programnya tercapai. Ya karena kadang wartawannya malas mengkonstruksi berita atau membuat berita. Ada yang ikut aja terkadang ke rilis yang telah dikonstruksi oleh Kominfo atau Humas Polres. Itu juga kalau Humas Polres. Jadi kalau Humas Polres itu dia kegiatan-kegiatan positif tentang kepolisian saja. Coba kalau ada tahanan lepas, itu nggak mau dia buat rilisnya itu.
atau ada anggotanya narkoba, terlibat narkoba, contohnya kan dia nggak akan mau buat rilisnya. Tapi kalau umpamanya ada anggotanya jadi imam atau khatib Jumat itu besar, cepat tuh buat rilisnya tuh. Jadi pencitraan terhadap kepolisian itu ya itu yang namanya dikonstruksi itu. Nah, dikonstruksi lah rilisnya seakan-akan polisi itu eh, bersifat religius, gitu. Nah, agamais gitu kan. Nah, begitu juga dalam hal pengayom di masyarakat, ramah ke masyarakat. Tapi fakta sebenarnya entah seperti itu atau tidak, kita tidak tahu kan. Nah, tapi karena dibuatlah polisi cepat merespon, polisi gotong royong, polisi beri sumbangan gitu kan. Itu cepat rilis-rilisnya dikirim dan dikonstruksi oleh humas. Nah, ini erat kaitannya dengan materi kita ini. Nah, ini kan pertemuan ke-11 ini kita khusus membahas tentang konstruksi-konstruksi dan teori-teori analisis framing. Nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa-bisa saja yang lain. Nah, ini buku-bukunya. Salah satu buku analisis framing itu. Jadi kalau positifis dibilangnya gini, nilai, etika, opini, dan pilihan moral berada di luar proses peliputan berita. Kalau yang sudah konstruksionis, itu nilai etika atau keberpihakan wartawan itu dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa. Ini maksudnya ya mengarah kepada kepentingan wartawannya lagi. Jadi makanya nilai etika dan keberpihakan wartawan itu tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa. Ya contoh lah ya, bayangkan saja lah umpamanya ada acara di Bagan Batu. Ya contoh ya. Wartawannya diangkut oleh humas dari Bagan Siapi Api. Kira-kira wartawannya beritanya pro yang ngangkut humas itu atau pro masyarakatnya? Otomatis ya pro ke humasnya lah, karena yang ngasih, yang maksudnya yang membawa tumpangan liputan itu humas, bang kan? Ya otomatis ya, pencitraan pemerintah akan ditonjolkan di sini dan nilai etika dan keberpihakan wartawan itu ya tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan. Jadi salah satu proses peliputan itu salah satunya pergi ke lokasi. Nah, kemudian kalau pelaporan suatu peristiwa, oke lah, masih bisa wartawan itu mengetik dari laptop sendiri. Tapi kadang-kadang proses peliputan ini yang sulit. Kejadiannya di Bagan Batu, umpamanya ada acara bupati di Bagan Batu, kadang-kadang wartawan nggak bisa juga pergi sendiri, kadang mikir minyak motor, yang lain-lain, nggak jauh, ya kan? Nah, jadi itu proses peliputan, itu nilai etika dan keberpihakan wartawan itu tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan satu peristiwa. Itu yang dimaksudnya. Kemudian di buku ini juga positivistik itu katanya nilai etika dan pilihan moral harus berada di luar proses penelitian. Jadi kalau konstruksionis itu nilai etika dan pilihan moral bagian tak terpisahkan dari suatu penelitiannya. Jadi kalau umpamanya ada sebuah wacana, nah ya kalau yang positifis itu, yang netral-netral itu ya eh, di luar nilai etika itu berada di luar proses penelitian itu. Nah, kalau umpamanya yang konstruksionis itu ya tidak bisa dipisahkan. Ya, akhirnya mempengaruhi gitu. Kemudian positifis juga berita diterima sama dengan apa yang dimaksud oleh pembuat berita. Kalau yang konstruksionis, hal yang mempunyai penafsiran sendiri yang bisa jadi berbeda dari pembuat berita. Gara-gara sudah dikonstruksi, akhirnya orang yang baca halayak ini maksudnya orang yang baca berita nih ya atau masyarakat ya mempunyai penafsiran sendiri yang tidak bisa jadi berbeda dari beritanya. Kemudian analisis berita dari pandangan konstruksionis ini, maka ah, ini sendernya di pesannya, ini pesan yang sudah terkirimnya. Ini bentuk dari pengkodeannya. Jadi proses komunikasi pada dasarnya adalah proses penyandi pesan agar dapat diterima dan dipahami oleh penerima. Nah,
Seperti itu. Kemudian dalam hal yang lain, ada karakteristik penelitian tentang analisis framing ini. Ini tentang berbagai hal di buku. Kalau yang positifis, peneliti berperan sebagai disinterested scientist. Kalau konstruksionis, peneliti sebagai positioned partisipan, jadi fasilitator yang menjembatani keragaman subjektif pelaku sosial. Sama dengan yang lain-lain. Kalau kita melakukan penelitian yang lain seperti awal kita, ya kalau penelitinya berinteraksi dengan narasumber yang lain-lain seperti kita katakan itu akan berpengaruh ya. Kemudian yang positifis, transmisinya mana terdapat secara inheren dan dalam teks, ada dalam teks dan transmisikan pada pembaca. Kalau yang konstruksionis yang sudah dikonstruksi beritanya, negosiasi. Jadi makna adalah hasil dari proses saling mempengaruhi antara teks dan pembaca. Jadi makna bukan ditransmisikan, melainkan dinegosiasikan. Ya, kalau memang sudah ada pengaruh-pengaruh yang lain, otomatis ya berpengaruh ke maknanya yang lain-lain lah kan. Ini juga positifis, dualis, ada realitas objektif sebagai suatu realitas yang eksternal di luar diri peneliti, peneliti harus sejauh mungkin membuat jarak dan objektif penelitian. Kalau konstruksionis, ya transaksional. Jadi pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dan yang diteliti. Oke, mungkin di sini yang konsepnya juga tidak kita pelajari di PowerPoint tadi. Beberapa konsep yang bisa dipelajari dalam buku ini kan kalau online yang kita share ini, buku ini dia tidak bisa dibuka semuanya. Tapi kalau memang mahasiswa ada yang melakukan penelitian analisis framing, media nanti ya beli saja bukunya lewat online. Nggak begitu mahal kok. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya kan? analisis framing yang berdasarkan buku ini nih, apakah bisa mengungkapkan suatu berita yang tak bisa kita baca? Berita yang tak bisa dibaca, maksudnya berita seperti apa, Kak? Seperti kan seperti berita yang ditutupi gitu, Pak. Iya, bisa. Dia tidak dibaca, tak bisa dibaca itu sih berita yang tidak terungkap lah ya, maksudnya kan begitu kan? Iya, bisa. Nanti dari analisis ini akan ketahuan. Media ini menyembunyikan fakta ini. Media ini nanti menyembunyikan sesuatu gitu. Sudah bisa dipahami kah? Eka? Ada lagi? Halo Eka? Halo? 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 Halo Eka, dengar Bapak? Dengar?
Alaika? Halo? Halo? Alaika? Alaika, dengar? Dengar omongan Bapak? Halo, Eka? Halo? Halo, Pak. Terima Terdengar kasih. suara Bapak? Terdengar, Pak, dengan jelas. Terima Oh, kasih dengan info. jelas ya. Oke. Ada lagi yang bertanyakan? Silakan. Jadi, eh, kalau nanti contoh yang relevan dari konsep yang diajarkan, tadi sudah Bapak kasih contoh tentang kejadian di Rantau Kopar. Nanti keterkaitan bahan kajian dengan ajaran yang diajarkan dengan bahan kajian lain. Itulah nanti gunanya ada semacam mungkin ya, mungkin ada harus ada jurnal-jurnal nanti karena untuk khusus penelitian yang lain-lain, nanti kita akan arahkan ke materi yang selanjutnya. Lalu untuk keterkaitan bahan kajian dengan konteks kehidupan dan isu-isu mutakhir juga sudah tadi tentang kemungkinan ada konstruksi-konstruksi berita dari sebuah kejadian yang seperti terjadi pembakaran di Rantau Kopar. Jadi contohnya keterkaitan dengan konteks kehidupan seperti itu juga. Salah satunya kita proses seperti apa wartawan itu dalam peliputan karena diangkut oleh pihak humas, ya otomatis akan mempengaruhi pemberitaan. Kemudian penggunaan hasil penelitian dan pengabdian, ini bisa-bisa saja nanti seperti penelitian analisis framing, bentar ya, coba Bapak cek analisis framing. Nah, ini kelihatan, ada kelihatan contohnya, ada kelihatan nih Kak, yang lain-lain. Nah, ini contoh penelitian Terlihat, Pak. di UNRI kan. Ini juga nggak bisa ditutup ini ya. Nah, ini judulnya ketutup ya. Nggak buka digeser. Oke, ini salah satu penelitian oleh Bapak sendiri waktu ngambil S2 di UNRI. Nah, ini kayak kopernya, ya kan? Nah, ini dia ya. Ini analisis framing pemberitaan konflik Papua di media siber detik.com dan tabloidjupi.com. Nah, ini salah satu, ini penelitian Bapak sendiri ya. Nah, ini perlu kita gunakan dalam pembelajaran ini untuk menunjang ya materi kuliah. Ini salah satu penelitian tentang analisis framing ini. Jadi di sini antara ini kan konflik Papua, ini tahun berapa nih ya kalau nggak salah nih melakukan penelitian ini di media siber detik.com dan tabloidjubi.com. Nah, jadi
kalau dulu dalam penelitian ini, tahun Bapak meneliti ini, gara-gara ada bendera Indonesia waktu 17 Agustusan, bendera merah putih, terjatuh ke parit di depan asrama mahasiswa Papua. Di Surabaya atau di mana gitu ya. Jadi mungkin ada yang mengompori, bisa-bisa saja itu ulah dari mahasiswa Papua gitu kan. Mereka kan memang mengarah untuk merdeka gitulah ceritanya kan. Tapi kalau secara pastinya penyebab bendera Indonesia itu jatuh di depan asrama itu sampai sekarang tak terungkap juga sebabnya. Tapi gara-gara itu menimbulkan percekcokan antara awal-awalnya salah satu ormas yang pro Indonesia gitu marah sehingga mahasiswa yang di asrama itu ya semacam dipresur gitu kan dan akhirnya konflik ini meluas gara-gara mahasiswa diganggu dan diintimidasi di berbagai tempat akhirnya masyarakat Papua yang berada di Papua juga mengamuk terjadilah kerusuhan. Jadi kerusuhan itu ya intinya gara-gara bendera terjatuh ke parit saja. Nah, itu awal-awalnya bendera merah putih terjatuh di parit, tapi tidak pula di Papua kan, di Surabaya, atau di mana ya gitu ya, hasil penelitian Bapak ini. Yang akan kita framing ini terkait konflik itu di media detik.com dan tabloidjubi.com. Jadi detik.com ini ya kantornya di Jakarta. Tabloidjubi.com ini kantornya di Papua. Di sini kita sudah bisa eh, berpersepsi atau berhipotesis saja dulu. Ini kantor di Jakarta, satu kantor di Papua. Kira-kira yang di Jakarta ini pro-nya kemana gitu kan? Kayak detik.com ya. Otomatis dia pro ke pemerintah Indonesia. Kalau yang tabloidjubi.com ini, berita-berita mereka ini memang pro terhadap kepentingan orang Papua. Nah, itu yang Bapak maksud. Jadi dari hasil framing ini ya kesimpulannya seperti itu. Jadi akhirnya eh, ini kan pakai bahasa Inggris ini. Kalau kita Indonesia kan, kalau kita Indonesia kan ya. Nah, jadi temuan penelitian ini terdapat perbedaan signifikan dalam pembingkaian antara detik.com dan tabloidjubi.com. Jadi detik.com membingkai bahwa mahasiswa Papua merusak dan melemparkan bendera merah putih ke selokan sehingga mereka harus diadili. Sedangkan tabloidjubi.com membingkai mahasiswa Papua yang mengalami tindakan rasis, represif, dan diskriminatif sehingga para pelaku juga harus dibawa ke pengadilan. Kedua, ideologi media siberdetik.com dan tabloidjubi.com berbeda. Nah, ini maksudnya penelitian itu. Jadi detik.com memiliki ideologi yang tidak memberikan celah bagi siapapun untuk memisahkan diri dari NKRI. Sehingga terdapat konsensus bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa Papua dianggap salah. Nah, pemilihan sumbernya juga didominasi oleh polisi di Jakarta. Pemilik media juga merupakan pengusaha di Jakarta. Sementara kalau tabloidjubi.com itu yang menyediakan ruang bagi para pejuang Papua Merdeka, sehingga terdapat konsensus bahwa semua tindakan aparat keamanan dan organisasi massa tertentu dianggap salah juga oleh mereka. Nah, dalam pemilihan sumber, cenderung mahasiswa Papua di Surabaya dan tokoh-tokoh Papua, pemilik media berada di Papua dan memiliki kedekatan emosional serta hubungan dengan kelompok Papua Merdeka. Nah, jadi kontribusi penelitian ini memberikan gambaran umum tentang pembingkaian berita yang berkaitan dengan media pro NKRI dan anti NKRI. Nah, itulah yang jadinya nanti dalam penelitian ini analisis framing itu. Nah, ini sudah dalam bentuk penelitian. Jadi kalau umpamanya ini kan tesis nih, untuk tesis. Untuk skripsi juga bisa. Banyak juga orang skripsi analisis framing ini dibuat. Nah, kalau ini kan Bapak modelnya model Zondang and eh, Konsuski itu. Jadi kalau umpamanya secara detail memang
Oh, kayak di sini, ini di perpustakaan Unri ya. Nah, bisa tapi kan nggak, kadang nggak terbuka dia. Error ya hanya. Kenapa pula error? Seharusnya kan ini kalau diklik bisa terbuka. Lampiran kopar itu kan. Nah, nggak terbuka. Entah kenapa nih. Error dia. Hmm. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pak, saya punya pertanyaan. Silakan Eka. Hmm, Berkas yang Bapak gunakan di link ini nih, apa itu CD CD tesis? Oh ini adalah hasil penelitian eh, Bapak waktu tesis dulu, ambil S2 di Unri. Nah, inilah kalau perpustakaan kita kan belum ada online kayak gini kan, ya kan? Nah, kalau di Unri itu sudah perpustakaannya online dari dulu. Jadi orang bisa mengakses penelitian-penelitian yang ada di perpustakaan itu ya lewat online kayak gini saja, Kak. Nah, tapi sekarang kayaknya tas ini sengaja di blok ini, yang abstraknya ini nggak bisa dibuka. Kelihatan kan error kan? Nah, ini nggak tahu kita. Seharusnya ini harus bisa dibuka. Jadi orang mau mempelajari penelitian ini bisa dibuka gini. Eh, Mungkin itu juga jadi protokol Nah, itu yang kita protokol tak tahu. mana? Bisa bisa, bisa saja sengaja di bloknya kan? Nah, jadi nggak terbuka bebas kan? Bisa-bisa saja. Kita tak tahu ada apa strategi orang Unri ini. Atau memang ada errornya di linknya ini orang IT-nya ini. Kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu. Ada beberapa kampus memang membatasi orang mengakses hasil penelitian mahasiswanya dari online. Jadi orang itu harus datang ke sana. Hanya dibuka abstraknya kayak gini. Lalu ya kalau memang mau butuh kali ya datang ke pustaka itu. Meminta judul yang ini gitu. Ini namanya ketersediaan. Nah, tersedia katanya kan. Nah, ini nomornya. Nah, ini ada penelitian yang kayak gini. Ini nomor kode-kodenya nih ada nomor panggil katanya penerbit ya mereka yang menerbitkan klasifikasi ini nggak bisa dibuka secara seluruh juga ini ke penelitian Bapak ini dari Undri ini. Dan ini penelitian yang Bapak lakukan analisis framing pemberitaan konflik Papua di media siberdetik.com dan tabloidjubi.com. Ini lebih memahami kita tentang sebuah analisis. Jadi diawali oleh konflik di asrama mahasiswa Papua di Surabaya ya, telah terjadi perhatian publik. Jadi saat itu asrama mahasiswa tersebut dikepung oleh organisasi massa dan masyarakat menyebabkan penangkapan 43 mahasiswa Papua. Ini kan menimbulkan akhirnya kerusuhan jadinya di Papua itu kan. 43 mahasiswa Papua ditangkap gitu jadinya. Gara-gara bendera yang jatuh ke parit dan belum tentu juga mahasiswa itu yang membuangnya kan. Ya namanya kadang bendera di kalau pas Agustusan itu kan biasanya di pinggir jalan tuh dipasang banyak umbul-umbul dan bendera dan lain-lain. Nah, kadang bisa jatuh sendiri, kadang bisa jatuh sendiri gara-gara angin kan. Nah, di sini media siber detik.com itu dan tablet Jubilicum secara langsung melaporkan kondisi puncak komplek tersebut pada 16 hingga 18 eh, Agustus 16 hingga 18 Agustus 2019. Jadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembingkaian dan ideologi media dalam melaporkan konflik di asrama mahasiswa Papua di Surabaya.
Jadi untuk menganalisis hal ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis pembingkaian dikembangkan oleh menggunakan metode Zondervan and Kosinski untuk 6 berita di detik.com dan 6 berita di tabloidjubi.com. Nah, jadi kalau di sini Bapak mengambil 6 berita di detik.com, 6 berita di tabloidjubi.com untuk kejadian tanggal 16 hingga 18 Agustus 2019. Jadi khusus berita-berita tentang konflik ini saja. Nah, jadi 6 berita di tabloid Yubi dan berita di detik.com. Nah, nanti dianalisis. Nah, maka temuannya yang seperti Bapak bilang tadi. Jadi terdapat perbedaan signifikan dalam pembingkaian berita antara detik.com dan tabloidjubi.com ini. Memang mau tidak mau ya karena mereka yang satu di Jakarta, kantornya satu di Papua, dan yang tabloid Jubi ini ya seperti yang kita bilang tadi memang kedekatannya dengan kelompok Papua Merdeka ini, otomatis mereka akan membela kepentingan Papua. Kalau yang detik.com, karena kantornya di Jakarta, ya narasumbernya pakai ya banyak dari kepolisian, dari TNI umpamanya. Jadi yang mengarah kepada pembelaan dan NKRI harga mati gitu. Nah, kalau yang tabloidjubi.com ini karena dia ada berita-beritanya, terkadang ada nama tokoh Papua Merdeka itu dulu namanya Alex Wenda kan, Bapak kan Alex Wenda ya terkadang komen-komen Alex Wenda itu dibuatnya di sana. Jadi memang orang-orang Papua itu waktu itu memang marah, itu terjadi kerusuhan itu. Gara-gara sebuah bendera merah putih terjatuh di parit di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Akhirnya sampai salah satu ormas mengepung asrama itu. Nah, disitulah karena mahasiswa terkepung dan seakan-akan ya dianggap mahasiswa itu bersalah dalam berita detik.com. Maka sampai 43 mahasiswa itu diperiksa. Nah, itu menimbulkan masalah besar bagi Papua waktu itu dan menimbulkan kerusuhan yang hanya gara-gara hal yang sepele kan. Nah, sementara kayak sekarang kan barusan kita dengar juga ada kerusuhan tuh. Nah, jadi makanya hati-hati. Jadi kan dalam mengkonsumsi berita itu, kalau kita hanya memihak ke satu pihak, terkadang ada pihak lain yang tidak puas. Oke? Jadi dalam hal ini, dalam moderasi beragama seperti itu juga, kita tidak boleh menyudutkan seseorang dalam pemberitaan. Jadi dalam eh, kondisi konstruksionis itu, kita harus menerapkan moderasi beragama. Lalu, apa yang bisa kita simpulkan, karena waktunya sebentar lagi mau habis, dari pertemuan ke-11 ini, apa yang bisa disimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Pak, saya bisa. Nah, coba silakan Eka. Kesimpulan saya adalah analisis framing adalah cara kita dalam mengelola berita dengan benar dan memastikan posisi berita yang disampaikan itu dipisahkan atau disusun dengan baik. Ya, yang penting ada, kalau positifis itu real, konstruksionis itu memang dikonstruksi untuk kepentingan tertentu. Oke, itu saja intinya Eka ya. Jadi tidak murni, kalau konstruksionis itu tidak murni. Ini waktunya mau habis. Setelah ini kita join untuk pertemuan selanjutnya ya. Dan nanti untuk tugas-tugas bisa lewat grup saja kalau ada. Perintah-perintahnya lewat grup kalau ada. Nanti bahan-bahan untuk pertemuan ke-11 ini Bapak share di grup. Oke? Kita sebentar lagi waktunya mau habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti langsung join ke pertemuan selanjutnya ya kalau waktunya habis. Karena ini bentar lagi mau habis nih. Nah, bentar lagi habis. Agak beberapa detik lagi lah ini.